Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tala Septa Albian Yahya. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Bangsri, Kabupaten Jepara. Saat ini saya sebagai mahasiswa profesi guru dalam jabatan kategori kedua tahun 2022 di Universitas 11 Maret Surakarta dengan nomor peserta PPG 20200671147, NIM PPG X902208197 Pada saat ini akan melakukan uji kinerja dalam bentuk video yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2022. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan salah satu pimpin doa. Tempat duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, saya presensi terlebih dahulu ya. Nanti silakan bilang hadir ya, dan melambaikan tangan ke atas. Amin. Pak. Zakaria, Pak. Aji Chandra, Pak. Amelia Intan, Risanda, Risti, Rita, Silvi, Cindy, Rotun, Wiji, Wisnu, Dewanda. Yang izin 3 orang, yang alfa 1 orang ya. Ada yang belum saya panggil? Sudah semua ya? Baik, terima kasih. Oke, berikutnya pada pagi hari ini kita akan membahas materi terkait keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran atau singkatannya K3 ya. Di rumah sudah pada belajar tadi malam? Alhamdulillah kalau sudah. Nah, adapun KD dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. KD yang akan kita bahas yang pertama KD 3.3 yaitu menerapkan K3 perkantoran. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi K3, kemudian peserta didik mampu mengemukakan tujuan K3, dan kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi penyebab kecelakaan kerja. Ini KD dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, adapun model pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu model PBL ya, Problem Based Learning. Jadi nanti akan saya berikan LKPD yang berupa kasus tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kecelakaan kerja. Nanti kalian diskusikan, kalian pecahkan, kemudian kita presentasi ke depan. Itu ya. Oke, silakan sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Kita lakukan tepuk semangat ya. Lakukan yang meriah ya. Contohnya seperti ini. Tepuk semangat. Semangat gitu ya. Lakukan yang meriah. Ayo kita mulai. Tepuk semangat. Mulai lagi. Tepuk semangat. Terima kasih, silakan. Kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, kita lakukan persepsi terlebih dahulu. Ya.
Nah, di sini di slide-nya ada pertanyaan untuk kalian. Mengapa K3 itu perlu ada? Ada yang mau berpendapat? Silakan Mas Zakaria berdiri. Mengapa K3 itu perlu ada? Karena dalam sebuah perusahaan, keselamatan dan kesehatan para pekerja itu menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dengan adanya K3, maka dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya kecelakaan-kecelakaan dalam bekerja. Baik, terima kasih atas pendapatnya luar biasa. Tepuk tangan buat. Kemudian satu lagi saya ada pertanyaan. Menurut kalian bekerja dalam sebuah kantor itu aman atau tidak? Silakan Mbak Naiwa berdiri. Saya aman Pak, karena bekerja di jalan kantor kita bekerja tidak terlalu berat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat pendapatnya Mbak Naiwa. Oke, saya jelaskan ya. Dari dua pertanyaan tadi kita akan rumuskan bersama. Mengapa K3 itu perlu ada dan juga apakah bekerja dalam kantor itu aman atau tidak? Ya. Kalau kalian beranggapan bekerja dalam kantor itu aman, itu menurut dua anggapan yang kurang tepat, ya. Karena walaupun kita bekerja dalam kantor maupun di luar kantor itu sama-sama memiliki resiko kecelakaan kerja. Kecelakaan itu tidak harus yang sifatnya kayak berdarah-darah, ya, tidak harus seperti itu. Contoh simpel saja, mata kalian rabun, itu juga termasuk dari penyakit akibat kalian terlalu lama bekerja, terlalu lama di depan komputer. Itu salah satu penyakit dari kecelakaan kerja. Kemudian kalian duduk terlalu lama, menyebabkan apa? Penyakit apa namanya? Wasir. Nah, itu juga termasuk akibat dari kalian bekerja terlalu lama. Itu salah satu contoh kecil saja dari kecelakaan kerja. Nah, jadi mengapa K3 itu perlu? Karena tadi betul yang diomongkan sama Mas Zakaria. Penting sekali semua perusahaan itu wajib menerapkan namanya K3 karena untuk melindungi karyawannya agar terhindar dari kecelakaan. Ya. Semua perusahaan, baik itu perusahaan kecil, sedang maupun yang besar, itu wajib menerapkan namanya K3. Baik itu menerapkan peraturan, SOP, dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa. Oke. Kita lanjut. Berikutnya saya memiliki sebuah video. Silakan disimak baik-baik. Bertempat di area Bandara Halim Perdana Kusuma. Selamat datang di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean A Jakarta. Cara dan tempat kerja yang aman dan sehat sangat penting diperhatikan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, dan pencemaran lingkungan yang pada akhirnya dapat meningkatkan sistem efisiensi dan produktivitas kerja. Dalam bekerja, sebaiknya menjaga kondisi badan agar tetap fit dan bugar. Gunakan peralatan yang standar dan aman. Apabila telah selesai bekerja, matikan semua peralatan yang terhubung dengan listrik. Rapikan kembali area kerja Anda. Demi menciptakan lingkungan yang aman untuk bekerja, lakukanlah hal-hal berikut. Ketuklah pintu sebelum memasuki ruangan. Membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan. Perhatikan langkah pada saat sedang berjalan. Untuk area rokok berada di taman yang terletak di sebelah kanan gedung ini. Kantor Bea Cukai Jakarta dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat seperti smoke detector, paging system, tabung fire extinguisher, alarm kebakaran, jalur evakuasi, dan assembly point atau titik kumpul. Jika Anda melihat kebakaran,
lakukanlah pemadaman dengan menggunakan tabung fire extinguisher terdekat. Berikut adalah cara menggunakan tabung fire extinguisher atau alat pemadam api. Yang pertama, cabut pin pada handle tabung. Yang kedua, arahkan nozzle ke sumber api. Yang ketiga, remas atau tekan handle tabung. Yang keempat, kibas hose mulai dari depan dan samping. Jika api tidak dapat dikendalikan, segera aktifkan alarm kebakaran dan hubungi pemadam kebakaran. Jika terjadi gempa, langkah pertama yang dilakukan yaitu tetap tenang dan jangan panik. Berlindunglah di tempat yang aman, seperti di bawah meja. Berpeganglah erat pada struktur yang kuat. Setelah guncangan berhenti, bergeraklah ke pintu emergency exit. Ketika di tangga darurat, berjalanlah dengan hati-hati dan tidak diperkenankan untuk kembali. Setibanya di bawah, ikuti petunjuk arah tanda evakuasi menuju assembly point. Tetaplah standby di assembly point. Berhati-hatilah dimanapun dan kapanpun Anda berada. Ingatlah selalu keluarga menunggu Anda di rumah. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Nah, tadi itu ada sebuah video terkait penerapan K3 di sebuah organisasi. Nah, di sini nanti saya mau bertanya kepada beberapa dari kalian terkait video tersebut. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah di video tersebut sudah menerapkan K3 dengan baik? Ada yang mau berpendapat? Silakan angkat tangan. Saya Pak. Silakan Mas Wisnu. Jadi di video tersebut ada yang menerapkan K3 dan tidak. Contoh yang menerapkan K3 tadi yaitu mematikan komputer setelah digunakan, dan tidak menerapkan yaitu membuang sampah sembarangan. Contohnya tadi membuang kulit pisang yang menyebabkan karyawan terjatuh. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Wisnu. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika karyawan tidak menerapkan K3 dalam perusahaan tersebut? Ada yang berpendapat? Silakan Mbak Farah. Yang terjadi jika tidak menerapkan K3 dalam perusahaan akan menimbulkan kecelakaan kerja terutama pembayaran karyawan itu sendiri maupun manajemen. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Bapak. Dan pertanyaan terakhir, ya. Bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh karyawan tersebut agar terhindar dari kecelakaan kerja? Ada yang mau berpendapat? Silakan Mbak Vanessa. Jadi, Menaati peraturan yang sudah ada dalam perusahaan tersebut. oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Bapak. Pendapat yang luar biasa. Terima kasih atas opini dan pendapatnya. Jadi memang benar sekali penerapan K3 itu memang harus diterapkan ya. Ya, contohnya tadi di video itu sudah ada beberapa contoh yang menerapkan dan tidak menerapkan. Ya, contoh yang tidak menerapkan, contohnya seperti yang dikatakan sama Mas Wisnu, membuang kulit pisang sembarangan. Ya, kemudian lagi tidak mengetuk pintu, ya kan? Ketika mau masuk ke ruangan, kemudian berjalan tanpa melihat ke depan. Ya. Kemudian lagi tidak menggunakan alat yang semestinya. Tadi contohnya ketika membuka stapler di dokumen, masnya itu karyawannya menggunakan giginya toh. Nah itu kan membahayakan dirinya, gitu. Kemudian lagi contoh yang menerapkan K3 tadi, contohnya seperti mematikan komputer setelah menggunakan komputer, ya. Kemudian lagi membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ketika ada kebakaran itu harus menggunakan apar, ya, jangan disiram dengan air. Kemudian lagi ketika ada gempa bumi itu langsung berlindung di bawah meja. Ketika sudah selesai, kemudian baru mencari tempat yang aman. Itu salah satu contoh yang tidak menerapkan dan juga menerapkan. Ya,
Begitu juga dengan kalian nanti ketika bekerja besok di sebuah kantor ataupun perusahaan, baik itu di dalam kantor maupun di luar kantor, kalau memang diminta untuk menaati menggunakan APD atau alat-alat yang digunakan harus ditaati, ya, karena itu untuk keselamatan diri kalian dan juga karyawan yang lain. Itu ya anak-anak, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, sini ada definisi K3, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja. Tidak hanya kecelakaan yang dijamin dan dilindungi, tapi juga menghindari dari penyakit yang terjadi karena pekerjaan. Ya, kalau kalian bekerja, ada orang yang merokok di tempat kerja kalian, kamu menghirup asapnya, itu kan juga menyebabkan penyakit dalam diri kalian, toh, seperti paru-paru nanti kena sesak dan sebagainya. Jadi harus kita bagi karyawan pegawai harus menghindari hal tersebut. Ini definisinya ya. Kemudian berikutnya ada tujuan K3. Tujuan yang pertama yaitu melindungi dan menjamin keselamatan di lingkungan kerja. Nah, sudah pasti ini namanya K3 itu adalah melindungi dan menjamin keselamatan di lingkungan kerja, baik itu secara fisik maupun non fisik. Ya. Yang kedua adalah zero accident atau nol kecelakaan kerja. Diharapkan ketika adanya penerapan K3 itu tidak ada kecelakaan yang terjadi, ya, baik itu dari karyawannya maupun dari alat-alatnya. Kemudian yang ketiga, menjamin setiap sumber produksi ini kaitannya dengan peralatan kantor, ya, alat-alatnya dapat digunakan dengan baik atau tidak. Kalau setelah menggunakan alat, ya digunakan, dikembalikan ke tempat yang semula. Misalkan ada kerusakan alat-alatnya, langsung lapor ke bagian yang sudah memiliki pekerjaan tersebut, ya. Jangan misalkan kok kamu menggunakan alat kok rusak, kok kamu diam saja. Kasihan nanti temannya yang berikutnya meminjam, ya. Takutnya nanti misalkan kena apa-apa, kan tidak tahu nanti yang kena kan malah temannya, kita nanti yang bersalah. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan hidup dan produktivitas nasional. Nah, kalau kalian menerapkan K3, pasti nantinya hidup kalian bisa sejahtera, tidak sakit-sakitan, gitu. Kalau orang sakit mungkin juga kalian mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, toh. Perusahaan juga nanti akan kena juga. Nah, jadi ketika kalian bekerja ya harus kalian utamakan keselamatan dan juga kalian. Bisa dipahami ya tujuan K3? Nah, kemudian berikutnya ada faktor pendukung K3. Yang pertama, pengaturan jam kerja dan jam istirahat kerja. Nah, ini juga penting, ya. Jam kerja itu minimal 8 jam dan harus ada yang namanya istirahatnya. Ketika kalian menemukan sebuah pekerjaan kok tidak ada istirahatnya, lebih baik kalian bisa pindah, cari tempat kerja yang lain. Karena namanya istirahat itu dibutuhkan oleh tubuh kalian, ya. Kalau kalian bekerja full tanpa istirahat, kasihan tubuh kalian. Nanti juga bisa menyebabkan kecelakaan kerja kalau kalian tidak istirahat, ya. Yang berikutnya, pengaturan penggunaan peralatan kantor. Nah, ini tadi alat-alat kantor kalian gunakan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, ya. Harus ada langkah-langkah dalam penggunaannya. Kalau tidak bisa menggunakan alatnya, kalian tanyakan ke orang yang lebih paham, ya. Jangan diam saja, jangan sok-sokan bisa. Takutnya kalau misalkan kalian sok-sokan bisa, kok terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap hal tersebut, nanti kalian malah disalahkan, ya. Lebih baik kita menghindari hal tersebut, lebih baik kita bertanya kepada orang yang lebih paham. Yang ketiga, pengaturan sikap tubuh dan anggota badan. Ini juga kalian atur ketika kalian bekerja. Misalkan kalian bukan komputer sama 1 jam, setelah itu kalian harus istirahat dulu, ya, peragangan ototnya dari atas sampai bawah diregangkan, biar nanti tidak kaget, ya, tubuh kalian. Kadang kalau orang yang kelamaan bekerja, sudah enak bekerja, lupa dengan kondisi tubuhnya. Misalkan nanti di kemudian hari, di tahun-tahun yang sudah tua nanti akan merasakan. Jadi tubuh ini juga perlu olahraga, istirahat, ya. Kalau kalian seminggu full, Senin sampai Jumat bekerja, 1 minggu libur, gunakan untuk olahraga. Jangan tidur-tiduran terus-menerus. Ya boleh istirahat, tapi kita juga harus diseimbangkan dengan olahraga, ya. Dan yang terakhir, disiplin karyawan. Nah, ini kalian nanti sebagai karyawan juga harus disiplin ketika bekerja. Patuhi aturan yang ada dalam
perusahaan tersebut, ya. Apalagi besok kalian PKL habis ini Januari kan PKL toh. Nah, nanti kalian ketika sudah terjun ke sana pasti ada aturan-aturan yang mengikat kalian dan kalian harus mematuhi aturan tersebut. Ya. Misalkan menggunakan alat ini ada aturannya, jalankan aturan tersebut. Ya. Kalian berangkat misalkan masuk pukul jam 7. Misalkan rumah kalian Bangsi, tempat PKL di Jepara. Bukti cara nih kalian nanti berangkat lebih pagi. Ya, biar nanti sampai di tempat kerja itu tidak telat. Itu ya anak-anak, ini fakta penghubungan kerja. Bisa dipahami? Atau ada pertanyaan? Bisa? Kita lanjut. Kemudian ada penyebab kecelakaan kerja. Penyebabnya ada 3. Dari manusia itu sendiri. Ya, yang pertama. Dari manusia ada sifat fisik dan mental. Fisik itu kaitannya sama kondisi tubuh kalian, sehat atau tidak. Misalkan kalau kondisinya tidak sehat, jangan paksakan untuk bekerja. Ya, lebih baik kalian tidak di rumah, ya, agar tubuhnya lebih baru besoknya bekerja. Ya, jangan dipaksakan. Yang kedua adalah mental. Mental berkaitan sama kejiwaan. Ya, jangan mungkin namanya orang bekerja kok sakit jiwa. Nanti kalau bekerja menggunakan alat ini tidak bisa membahayakan dirinya sendiri dan karyawan lain, ya toh? Jadi kenapa ketika kalian bekerja itu pasti ada syarat-syaratnya. Misalkan menggunakan surat kesehatan, surat bebas narkoba, surat psikologi, sehat jasmani maupun rohani. Itu kenapa dibutuhkan? Karena itu tadi menghindari perusahaan mendapatkan karyawan yang ganggu mentalnya atau segala. Kemudian ada sikap karyawan. Sikap karyawan ini kaitannya dengan perilaku kalian ketika bekerja. Ya, perilakunya harus baik sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan di perusahaan. Kemudian ada juga pengetahuan sama keterampilan. Ini kaitannya sama pengetahuan kamu, memiliki informasi terhadap pekerjaan kamu atau tidak, dan juga pengalaman kerjanya. Yang kedua penyebabnya karena mesin dan alat kerja. Ini menggunakan mesin dan alat-alatnya ya yang tadi ya, kaitannya sama sebelumnya. Kemudian ada juga penyebabnya karena lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini ada ruangan kerja, pencahayaan, dan kebersihan. Kalau kalian bekerja di ruangan yang pengap, itu nanti juga mengganggu kerja kalian, toh, ya kan? Kemudian juga lingkungan kerja kalian yang kotor, banyak alat-alat yang hinggap. Apa kalian akan bekerja dengan nyaman? Tidak kan? Itu sudah mempengaruhi nanti jadinya kecelakaan kerja. Ada 3 ya penyebabnya, dari manusia, mesin dan alat kerja, dan juga lingkungan kerja. Ya. Dan terima kasih. Ini materi pada pagi hari ini dan ada quote untuk kalian. Sukses hanya bisa diraih melalui bukti belajar, kerja keras dan doa yang ikhlas, bukan dengan hanya lamunan saja. Ya. Itu saja dari saya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke diskusi bersama kelompok untuk memecahkan LKPD. Silakan Mbak Marcel. Bertanya bagaimana yang dilakukan ketika ada teman kita yang mengalami kecelakaan. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Ada yang mau menjawab sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mbak Marcela? Silakan Mbak Farah. Jadi ada pertanyaan dari Mbak Marcel. Bagaimana yang kita lakukan ketika kita melihat teman kerja kita mengalami kecelakaan kerja? Menurut Mbak Farah bagaimana? Yaitu segera menolongnya, jika tidak bisa segera panggil Tugas kesehatan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, benar sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Farah. Ketika kita menemui teman kita mengalami kecelakaan kerja, ya kita harus segera menolongnya. Ya, misal kalau kita bisa menangani dengan sendiri, kita memiliki keterampilan kesehatan, ya kita tolong sebisa kita. Tapi ketika kita kalau tidak mengetahui apa yang harus kita tangani, ya kita memang harus memanggil petugas kesehatan. Ada lagi pertanyaan? Oke, silakan Mas Haji. Bagaimana yang kita lakukan jika teman kita yang bekerja tidak mampu dan ketahuan menggunakan aplikasi dalam bekerja? Oh ya, oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaan dari Mas Haji, apa yang kita lakukan ketika kita melihat teman kita itu tidak
menggunakan alat pelindung diri. Ada yang mau menjawab? Silakan angkat tangan. Angkat tangan. Saya Pak. Silakan Mas Zakaria. Sudah tentu saya akan menasihatinya agar tetap menjalankan peraturan dan mentaati peraturannya Pak. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat pertanyaan dan jawaban yang sangat bagus ya. Nah, jika kita melihat teman kita kok tidak mematuhi aturan ya, semisal nggak memakai APD yang ditetapkan oleh perusahaan, ya kita memang harus menasihati, menegur ya teman kita, tapi dengan cara yang baik. Jangan tegur dengan cara yang kasar. Nanti misalnya kalau menegur dengan cara kasar, pasti nanti temannya akan marah ya. Kalau misalnya kita tegur baik-baik kok tidak mau, ya kita laporkan kepada atasan ya, biarkan atasan nanti akan bertindak. Seperti itu ya anak. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Oke, sudah cukup. Setelah ini kita membentuk kelompok menjadi 7 kelompok ya. Nanti bentuknya U atau L ya, harus menghadap ke depan semua, tidak ada yang membelakangi saya ya. Kita buat 7 kelompok. Nah, nanti silakan berhitung 1 sampai 7 ya. Nanti 1 dengan 1, 2 dengan 2 dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Yang laki-laki dulu biar seimbang nanti. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1. Satu, dua, tiga. Oke, satu angkatan. Satu angkatan yang tinggi, yang tinggi satu. Nah, dilihat kelompoknya. Ya, silakan kumpul 2. 6. Lihat dulu. 7. Oke, sudah tahu kelompoknya semua ya? Silakan dibentuk kelompoknya. Kelompok atau 1, 2, 3, 4, 5 belakang, 6 di sini. Nah, ya. Nah, sebelum saya membagikan LKPD ya, sudah selesai kelompoknya ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada di sini semua ya. Oke, sebelum saya membagikan LKPD, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Ini ada LKPD yang masih kosong. Nanti silakan ditulis nama kelompoknya masing-masing ya di sini. Kemudian silakan kalian membaca petunjuknya terlebih dahulu, tujuan, alat, bahan, dan juga lembar soal kasusnya. Di sini ada 2 kasus nantinya. Yang pertama kasus pertambangan, yang kedua yaitu terkait kasus kecerobohan atau kelalaian pegawai ya ketika bekerja. Nanti silakan dibaca kasusnya terlebih dahulu. Kemudian setelah membaca, silakan diskusikan yang bagian 1 sampai 5 ini. Ya, sini ada soalnya 1 sampai 5. Kemudian jawabannya taruhlah di lembar kegiatan yang kosong ini. Ya. Nah, untuk mempercepat jalannya diskusi ini nanti silakan kalian bagi ya. Kan ada 2 kasus toh. Nah, misalkan kalian ada 5 orang, 2 sama 3. 2 ini kasus yang pertama, 3 ini kasus yang kedua ya. Nanti biar semuanya bekerja. Dan kalau misalkan ada kesulitan, silakan boleh ditanyakan ke saya ya. Kemudian juga kalian boleh menggunakan HP kalian untuk browsing, mencari informasi tambahan ya terkait penanganan kasus yang ada dalam LKPD ini. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian lagi kalian harus aktif berdiskusi sama kelompoknya ya. Karena nanti saya akan keliling ke setiap masing-masing kelompok untuk menilai keaktifan kalian. Ya. Kemudian setelah nanti selesai mengerjakan LKPD ini, silakan kita lanjutkan ke presentasi ke depan. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, saya bagikan LKPD-nya. Start.
belakang. Sampai di belakang. Sudah dapat semua? Ya. Silakan diisi identitasnya terlebih dahulu, kemudian dibaca petunjuk kerjanya, ya. Sudah hampir selesai semuanya. Saya sudah selesaikan. Setelah ini kita lakukan presentasi ke depan. Ya, nanti kita siapkan pertanyaan untuk kelompok yang presentasi. Ya. Ya, silakan selesaikan dulu, persiapan dulu. Nanti yang presentasi siapa saja, yang bicara siapa saja, tolong diatur dengan baik ya, supaya nanti ketika presentasi dapat berjalan dengan lancar. Bagaimana, sudah selesai semua? Ya. Sudah? Ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi presentasi. Oke, ada yang mau maju duluan? Silakan angkat tangan yang mau maju duluan. Oke, boleh silakan kelompoknya Mas Zakaria. Berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Zakaria. Silakan diperhatikan dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan
membacakan hasil kerja kelompok kami. Dengan saya Ahmad Zakaria, Saya Juliana. Saya Fabiana. Saya Denis. Oke, dari analisis kasus 1 yaitu runtuhnya terowongan tambang yang mengakibatkan 4 korban menghilang di Dusun Data Gulandi, Desa Batu, Kecamatan Tolawi, Kota Sawalunto. Faktor penyebab kasus 1 diakibatkan karena terjadinya ledakan di dalam 2 tambang batu bara. Ledakan tersebut terjadi pada saat beberapa para pekerja sedang memperbaiki blower yang rusak di dalam tambang tersebut. Blower tersebut meledak bukan hanya kesalahan pekerjanya, tetapi juga adanya kandungan gas metana yang melewati ambang batas yang dapat menyebabkan blower tersebut meledak. Tidak lanjut pasca kejadian atau solusi pada kasus 2. Kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap kasus yang menimpa korban. Kesimpulan pada kasus 2. Pada kasus tersebut kita dapat mengambil pembelajaran bahwasanya kita harus lebih waspada, tidak lemah, serta lebih berhati-hati dalam melakukan suatu pekerjaan. Adakah yang ingin ditanyakan? Silakan Naila. Apa saja yang harus diperhatikan ketika bekerja di malam hari? Terima kasih. Yang harus diperhatikan ketika bekerja di malam hari, ia harus menggunakan APD atau alat pelindung diri yang lengkap dari safety seperti helm, jaket, dan rompi, celana panjang tebal, sepatu kerja, dan lain-lain. Kemudian selain alat yang lengkap adalah harus melaksanakan dan patuh terhadap SOP atau aturan yang sudah dibuat oleh perusahaan. Itu jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah puas? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Yang mau bertanya, berdiri. Apa faktor utama yang menyebabkan kecelakaan kerja pada kasus 2? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya ulang lagi untuk pertanyaannya, yaitu faktor penyebab utama terjadinya kecelakaan pada kasus 2. Dalam kasus 2 ini, faktor yang paling utama penyebab terjadinya kecelakaan kerja adalah faktor kelalaian karyawan itu sendiri. Karena karyawan tersebut ceroboh dan tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya. Dan ternyata jilbab yang dikenakan menyangkut mesin dan lahirnya pun terjerat. Itu jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah puas? Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada lagi, terima kasih, saya tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat temannya, Zakaria dan kawan-kawan. Oke, luar biasa sekali presentasi dari masing-masing kelompok. Jawaban-jawaban analisisnya juga sangat luar biasa, bagus sekali. Silakan LKPD-nya dikumpulkan kembali ke depan, ya. Oke, sedikit evaluasi terkait 2 masalah kasus yang kalian pecahkan tadi ya, yang kalian diskusikan. Yang pertama kasus runtuhnya pertambangan ya di malam hari. Itu ada 5 korban ya, satunya meninggal dunia, 4-nya masih tertimbun ya. Nah ini juga bisa untuk bahan evaluasi kita nantinya ketika kita bekerja untuk depannya. Misalkan besok kalian kok jadi bekerja seperti itu, memang harus namanya memperhatikan APD alat pelindung diri yang safety, benar-benar safety ya. Kemudian SOP-nya juga harus kalian tahu, standar operasional prosedurnya harus kalian pahami terlebih dahulu. Kemudian juga kalian harus tahu lingkungan sekitarnya itu ada bahaya atau tidak. Nah di tambang itu kan ternyata ada gas metana ternyata, ya toh. Nah ternyata sebelum kita melakukan penambangan, alangkah baiknya kita survei terlebih dahulu. Kasus yang kedua yaitu terkait ada karyawan yang jilbabnya terkena mesin ya, dan akhirnya terjerat lehernya. Nah ini kan juga termasuk karena kelalaian pekerja tersebut. Ketika dia menekankan mesinnya, tidak lihat di sekitarnya ternyata juga ada mesin yang sedang berjalan. Dan akhirnya jilbabnya kan kena mesin tersebut masuk dan meninggal dunia.
dan itu kan juga merugikan karyawan juga perusahaan. Ya, maka dari itu kalau kalian bekerja harus benar-benar hati-hati, terutama kalau kalian menggunakan alat-alat atau mesin-mesin yang besar, ya. Semuanya ada hikmahnya di balik kasus-kasus tersebut. Itu ya, anak-anak. Ada pertanyaan tentang kasus ini sebelum saya akhiri? Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya mempunyai kuis untuk kalian, ya. Ini kuisis. Nanti isinya tentang evaluasi apakah kalian memahami materi yang saya sampaikan tadi atau tidak, ya. Silakan dibuka hasilnya dulu. Saya tampilkan kuisnya. Silakan join myquiz.com, satu kelompok, satu akun saja buat nama kelompoknya yang unik, ya. Ayo satu lagi. Intas cantik. Oke, kita mulai persiapan masing-masing kelompok. Ayo, 4, 3, 2, 1, dimulai. Silakan kalian bersaing untuk memperebutkan puncak nomor 1. Mas, kok bagaimana masih nomor 1? Udah ada saya nomor 1, si paling tinggi nomor 1. Ayo silakan bersaing semuanya. Ayo kamu nanya, terus cantik, ayo berusaha naik. Wow, coba bagi 4 sudah lanjut 12.000, tapi poinnya kalah dengan Julian Entertainment karena kemungkinan bisa jadi karena jawabnya terlalu lama. Juaranya yang pertama yaitu adalah dari Julian Entertainment. Nomor 2 cukup bagi 4. Dan yang nomor 3 adalah kelompok ini itu. Tepuk tangan juga buat yang peringkat 4, 5, 6, dan 7. Oke, terima kasih sekali. Ternyata dia yang pasti salah main banyak ya. Jadi nanti silakan dibaca lagi materinya K3 ya. Oke. Sebelum kita akhiri, tolong ada salah satu untuk memberikan kesimpulan. Silakan angkat tangan. Oke, selamat berdiri. Saya akan menyimpulkan materi pagi hari ini tentang penerapan kandidat dalam kantor. Penerapan kandidat dalam sebuah pekerjaan, terutama dalam kantor, itu sangat penting karena hal ini merupakan salah satu kegiatan untuk mencegah terjadinya kecelakaan bersama karyawan. Setiap perusahaan pasti melaksanakan dan membuat aturan baik berupa SOP atau standar operasional terkait syarat bagaimana karyawan akan terjadi kecelakaan kerja. Sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat terima kasih sudah menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan yang mau disampaikan? Ya. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian mempelajari terkait prosedur penanganan K3 ya di halaman atau bab berikutnya. Ya, silakan nanti kalian cek di buku. Nah, sebelum saya akhiri, silakan bukunya ditaruh lagi ke tas. Dirapikan dulu di atas meja. Tidak ada sampah, tidak ada yang berceceran, silakan dirapikan terlebih dahulu. Sudah rapi semua? Oke, sebelum kita berdoa bersama, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatian kalian selama kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya, baik itu ketika saya menyampaikan materi ataupun ketika kita berdiskusi sampai di akhir penutup ini. Ya, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin doa. Umat duduk siap gerak untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.